Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan akhwat yang semoga Allah berkahi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Dalam kesempatan sore kali ini Allah memberikan kepada kita satu kemuliaan amal. Kemuliaan amal yang kita maksudkan adalah ketika kita berkumpul di masjidnya Allah, dan tidak ada yang menjadikan kita berkumpul di sini kecuali adalah karena ingin mengambil kebaikan ilmu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka sesungguhnya barang siapa mereka yang berkumpul pada masjid-masjid Allah di waktu pagi dan di waktu sorenya, kumpulnya saja itu pahalanya setara dengan pahala orang yang melaksanakan umroh. Adapun pahala mencari ilmunya tidak terbatas. Mana dalilnya bahwasanya orang yang berkumpul pada masjid-masjid Allah di waktu pagi dan di waktu sore, kumpulnya saja setara dengan orang yang melaksanakan umroh. Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadisnya, man qada aw raha ilal masjidi la yuridu illa ayata'allama aw yu'allima min khairin fakanat lahu ka ujrati umratin. Barang siapa yang kumpul di waktu pagi dan kumpul kembali di waktu sorenya di masjid-masjidnya Allah, tidak ada yang menjadikan dia kumpul di waktu sore ataupun di waktu pagi kecuali karena dua. Pertama, mengajarkan kebenaran, atau yang kedua, mempelajari kebenaran, kecuali dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melaksanakan umroh. Jadi kalau kita ditanya keutamaannya apa Ustaz? Keutamaannya kumpulnya saja setara dengan umroh. Adapun mencari ilmunya, maka keutamaannya sangatlah besar sekali yang tidak terhitung. Semuanya ini akan kita peroleh, semuanya akan kita dapatkan selama kita datangnya dengan hati yang ikhlas. Yang menyampaikan ilmu datang dengan hati yang ikhlas, yang mendatangi majelis ilmu maka mereka mendatanginya dalam keadaan ikhlas. Keikhlasan itulah yang menjadikan kehidupan ilmu menjadi barokah, dan barokahnya ilmu adalah ilmu yang menambah berat mizan kebaikan kita ketika ditimbang oleh Allah. Doakanlah yang menyampaikan supaya yang menyampaikan datang dengan membawa keikhlasan, sebagaimana saya mendoakan setiap jamaah bahwasanya datangnya kita semuanya ke majelis ilmu semata-mata karena Allah. Keikhlasan itulah yang kita perlukan, bukan banyaknya, bukan karena pinter-pinternya seorang murid atau pinternya seorang ustadz, tapi sesungguhnya yang menjadikan sebuah perkumpulan ilmu itu barokah ketika semuanya berkumpul semata-mata ikhlasnya mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan meneruskan kajian kitab, yaitu adalah kitab At-Tadhkirah. Kemarin kita telah membahas yaitu adalah bagaimana tentang perjalanan ketika kita mengetahui setiap tulang akan mengucapkan selamat tinggal kepada ruh ketika ruh itu akan dicabut dari jasadnya. Tentunya kemarin telah kita kenali beberapa hadis-hadis yang sifatnya dhaif, hadis-hadis yang sifatnya maudhu ataupun palsu, dan kita pelajari pula beberapa hadis yang sifatnya tidak ada asalnya. Di sini kita mengetahui, itulah pentingnya bagaimana kita mengetahui sebuah kitab apabila telah mengalami proses tahqiq. Disitulah kita akan mengenal hadis mana yang palsu, hadis mana yang dhaif. Makanya kalau kita membeli buku, kiranya buku itu ditahqiq akan banyak membantu kita sebagai pelajar ilmu atau sebagai pencari ilmu, supaya kita tidak tersesat mengamalkan hadis-hadis yang kiranya ternyata menurut para ulama adalah hadis-hadis palsu atau hadis-hadis dhaif. Sekarang mari kita mengenali bagaimana pada halaman berikutnya. Kita buka ya, kemarin sudah kita ini. Mari kita buka pada halaman 53. Imam Qurtubi lalu menyampaikan kepada kita tentang sakaratul maut. Setelah kemarin kita mempelajari bagaimana dahsyatnya sakaratul maut yang dialami oleh setiap manusia, bagaimana kemudian kita mendapati pernyataan para nabi dan pernyataan para rasul
bagaimana mereka menghadapi sakaratul maut yang begitu beratnya. Disitulah kita memahami betul, Masya Allah, sesungguhnya para ulama dari kalangan salafus salih, orang itu semakin salih maka semakin dia ketakutan, karena sesungguhnya ketika telah datang kematian, maka sesungguhnya pembalasan telah dimulai dari segala amal yang telah kita lakukan, baik itu perkara yang kecil maupun itu perkara yang besar. Makanya kita perhatikan, para ulama salaf itu adalah orang yang paling sensitif terhadap dosa. Tidak ada generasi yang paling sensitif terhadap dosa kecuali adalah para ulama kalangan salafus salih ketika mereka ditinggalkan Rasul. Bahkan kita hampir tidak percaya mendapati sebuah kisah nyata bagaimana Imam Bukhari itu merupakan salah satu ulama besar, diberikan kemampuan untuk menghafalkan hadis, bahkan ribuan hadis beliau hafalkan. Beliau telah hafal ribuan hadis di waktu kecil. Seorang imam yang di waktu kecilnya dia buta, didoakan ibunya sampai mampu melihat. Tahukah kita kesukaan dari Imam Bukhari itu adalah berburu. Satu waktu dia sedang belajar memanah, ternyata satu waktu ketika beliau memanahnya itu meleset sampai terkena ke salah satu pagar yang ada di hadapannya ketika latihan. Maka panahnya melukai atau panahnya itu merusak sedikit dari pagar tersebut. Imam Bukhari menyesal, menangis, kemudian beliau betul-betul meminta maaf. Kenapa beliau ketakutan semacam itu, padahal cuma panah yang merusak sedikit dari pagar rumah itu. Ternyata beliau mengatakan, karena aku khawatir jangan-jangan itu akan menjadi sebab aku dihisap oleh Allah ketika aku mati, gara-gara ada pagar yang aku dolimi ketika panahku tidak sengaja merusak pagar itu. Itulah sensitifnya para ulama dulu. Beda dengan hari ini, beda dengan saya, beda dengan kita. Hari ini kita sulit mendeteksi seluruh dosa-dosa kita, dan kita kurang sensitif terhadap dosa kita semuanya, yang menyampaikan pun sama. Kenapa kemudian kita hari ini kurang sensitif terhadap dosa dan kemaksiatan padahal begitu banyaknya? Karena sudah terlalu banyak sampai akhirnya dosa-dosa yang dilakukan tidak lagi sensitif kita rasakan, karena hati kita sudah kebal, bukan dengan kebaikan tetapi hati kita sudah kebal dengan kemaksiatan. Itulah yang kita khawatirkan. Makanya kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk, hati yang tidak pernah merasakan dosa. Makanya Rasulullah sampai mencontohkan kepada kita sebuah doa yang indah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Makanya sampai Nabi dalam satu riwayat yang sahih berlindung diri dari 4 perkara, yaitu adalah, ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan jiwa yang tidak pernah kenyang melakukan kemaksiatan. Di mana Nabi berdoa dengan doa itu karena sesungguhnya hati apabila tidak mampu untuk khusyuk, sebesar dosa apapun tidak akan pernah kita rasakan, karena tebalnya dosa mengendap di dalam hati kita. Hafal doanya? Mau ditulis doanya? Ya udah, silakan ditulis, ana tunggu. Sudah tahu kan? Allahumma, mau ditulis. Doa berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika min ilmin Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha.
min qalbin la yakhsha. La yakhsha. Wa min du'ain la yusma. Wa min du'ain la yusma. Apa saya tulis saja? Ngomong dong dari tadi. Pura-pura nulis ya, padahal ada spidol. Habis ya? Sudah pernah atau belum sih doa ini? Sudah pernah belum? Belum ya? Kemarin doa apa terakhir? Jilbab yang nggak kepake ada? Kemarin itu doa minta husnul khatimah. Doanya dari riwayatnya marfu' dari Abi Bakar radhiyallahu anhu. Kalau ini hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dengan derajat hadis yang hasan. Ada? Tisu aja, tisu. Innalillahi astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allah karimur rahman. Enggak kelihatan. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba. Hadis riwayat Tirmidzi. Allahumma inni a'udzubika, ini doa yang termasuk tidak pernah Anda tinggalkan Ibu. Dan sesungguhnya harusnya pun tidak pernah ditinggalkan oleh kita, karena pada dasarnya 4 perkara ini adalah 4 keburukan hati dan 4 keburukan jiwa. Jadi Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba.
Sudah? Coba dibaca bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba. Sudah tahu artinya? Artinya sudah? Kayak sari tilawah saya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari hati yang tidak pernah khusyuk. Doa yang tidak pernah engkau dengarkan, doa yang tidak pernah diperdengar, doa yang tidak pernah engkau dengar. Indah betul, doa ini indah betul. Dari ilmu yang tidak ada manfaatnya, dari ilmu yang tidak ada manfaatnya, dan nafsu yang tidak pernah kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi, nomor hadisnya 3482 dalam kitab Ad-Da'awat dengan hadis yang hasan. Terakhir dari nafsu yang tidak pernah kenyang melakukan kemaksiatan. Nafsu itu kan tidak pernah kenyang kalau melakukan kemaksiatan, terus saja. Kapan kita bisa merasa muntah dengan kemaksiatan? Ketika sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Sudah? Sudah? Ya, sekarang dengerin lagi di bukunya. Disitulah kemudian akhirnya kita memahami bahwasanya proses kematian adalah proses yang pasti akan dirasakan setiap manusia, dimanapun mereka berada, kapanpun mereka ada, di zaman apapun mereka berada. Pada sesungguhnya mereka pasti akan merasakan sakaratul maut. Kemudian beliau menyampaikan yang pertama tentang sakaratul maut setelah menceritakan bagaimana prosesnya yang sangat menyakitkan dan tidak ada rasa sakit yang paling puncak kecuali rasa sakit. Ketika manusia itu melewati proses sakaratul maut, maka sesungguhnya beliau lalu menyampaikan kepada kita proses sakaratul maut yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita mengerti bagaimana proses Nabi kita ketika meninggal dunia, supaya kita mampu untuk menimbang diri kita ketika nanti kita meninggal dunia. Karena ketika kita melihat Rasulullah bagaimana kematiannya, maka kita pun akan mencoba untuk melihat posisi kita. Kalau Nabi saja sakaratul mautnya semacam itu, apalagi kita selaku umatnya, di mana posisi kita sangat jauh posisinya dibandingkan dengan posisi Rasulullah SAW. Ini kok teleponnya bareng-bareng? Jadi disitulah kemudian kita akan mengetahui posisi kita. Kalaulah para nabi mereka ketika menceritakan tentang proses kematian, bahwasanya proses kematian para nabi dengan begitu sangat menyakitkan dan keperihan yang luar biasa yang mereka rasakan, apalagi kita selaku umatnya, di mana posisi kita sangat jauh dengan posisi para nabi ketika kita begitu banyak bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Inilah yang menjadikan kemudian Imam Qurtubi lalu menyampaikan kepada kita proses sakaratul maut yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesungguhnya dalam sebuah hadis yang disampaikan di dalam riwayat Bukhari, maka kemudian riwayat Bukhari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kisah sakaratul maut yang dirasakan Nabi oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha,
bahwasanya ketika Rasulullah SAW pada hari Senin setelah beliau melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama para sahabat, di mana saya pernah berulang-ulang menyampaikan Rasulullah itu meninggal pada hari ketika dia tidak, di mana para sahabat tidak merasa kalau hari itu Rasulullah itu akan meninggal dunia, karena Rasulullah itu sakit beberapa hari. Justru pada hari Senin setelah 2 hari atau 3 hari Rasulullah tidak keluar dari rumahnya untuk mengimami sholat dan digantikan oleh Abu Bakar. Justru ketika beliau keluar pada hari Senin, semua para sahabat itu menyangka Rasulullah telah membaik keadaan dan kondisinya. Jadi kalau kemudian kita dalam kehidupan ini, apabila ada di antara anggota keluarga kita yang tiba-tiba keadaannya membaik, pulang dari rumah sakit sudah mulai tersenyum, tapi justru meninggal, itu hampir mirip dengan sifat kematian Rasulullah SAW. 3 hari beliau tidak keluar dari rumah, justru pada hari Senin beliau keluar dari rumah, sampai para sahabat begitu gembira menyambut Nabi yang keluar dari rumahnya Aisyah, dan menyangka keadaan hari itu akan baik kembali, kondisinya normal ketika Nabi akan kembali menjadi imam sholat. Karena sesungguhnya pada saat itu yang menggantikan posisi Nabi adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu selama 3 hari, menggantikan posisi Nabi ketika Nabi tidak mampu mengimami sholat. Tetapi apalah daya, disitulah kita memahami tidak ada yang mengetahui tentang kematian. Hatta Rasul pun tidak mengetahui kapan beliau itu akan meninggal dunia. Makanya ketika beliau mendapati para sahabat begitu gembira, sampai mendapati Abu Bakar meminta izin saat itu untuk pergi ke istrinya yang keempat yang ada di pinggir kota Madinah, Nabi pun kemudian memberikan izin, karena memang tidak ada yang tahu pada hari itu akan meninggal dunia. Jadi tidak ada kisah bahwasanya orang itu kalau makomnya sudah tinggi, dia ngerti kapan dia itu akan meninggal dunia. Itu tidak ada, Ibu. Pastikan itu tidak ada. Jadi kalau ada orang Assalamualaikum Ibu. Ini dari Masih, ada yang bawa mobil Nissan dengan nomor polisi B1750 KMU yang ada di depan rumahnya Bu Nurul, mohon untuk dipindahkan karena mengganggu. Mungkin ada ibu-ibu yang parkir di depan pintu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Tidak usah dilihat, pura-pura tidak lihat. Sampai mana tadi? Mungkin diberitahu nanti kalau parkirnya kita sudah di situ. Masih banyak yang belum tahu. Iya, mungkin belum tahu. Nanti kita beritahu insya Allah. Saya pun tidak tahu asalnya. Saya tahu sendiri, mencari-cari gitu. Karena di situ diusir-usir. Enggak diusir sih. Sering nutup pintu memang, dan itu haknya mereka. Haknya sahibul bait. Allah memberkahi. Yang terganggu semoga Allah berikan kesabaran. Sampai mana tadi? Sampai mana? Oh iya, ya Abu Bakar pergi ke istri keempatnya, pas banget ya. Jadi kemudian saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke istri yang keempatnya, di mana tidak ada yang merasakan saat itu bahwasanya hari itu Rasulullah itu akan meninggal dunia. Jadi disitulah kita mengetahui, Ibu, tidak ada satupun manusia setinggi apapun makom dia yang mampu melebihi makomnya Nabi sampai dia tahu kapan dia itu akan meninggal dunia. Makanya saya sering sampaikan, tidak ada ucapan yang boleh kita kait-kaitkan bahwasanya itu ucapannya adalah ucapan ketika dia itu akan berpisah dengan kita. Dan saya sudah sampaikan berulang-ulang. Jadi kalau ada orang yang meninggal 2 hari sebelumnya dia ngomong, saya kok pengen pulang ke rumah ya. Ya memang betul-betul saat itu yang dia pikirkan ya pengen pulang ke rumah. Tidak usah bagi kita langsung menginterpretasi, oh kemarin itu maksudnya dia pengen pulang, itu pulang ke rumah itu artinya pulang ke alam barzah. Itu ya katanya siapa? Tidak ada. Bahkan ada sebuah pengertian yang kemudian kurang benar di masyarakat, bahwasanya orang itu selama 40 hari sebelum kematiannya dia telah merasakan gejala-gejala bahwasanya dia itu akan meninggal dunia. Tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada. Berapa banyak pemain sinetron itu yang ngomong saya akan mati tapi juga nggak mati-mati, ya kan?
Jadi karena pada dasarnya tidak ada yang tahu tentang kematian seseorang kecuali antara ia dengan Allah. Bahkan Ibu, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai malaikat saja tidak tahu kapan fulan itu akan dicabut kecuali setelah Allah perintahkan inza ruha fulanin wa inza ruha fulanin. Malaikat maut yang mencabut nyawa pun tidak ada tahu kapan seseorang itu akan meninggal dunia kecuali Allah sudah memberikan perintah. Cabut nyawanya fulan, cabut nyawanya fulan. Baru kemudian dicabut nyawanya fulan setelah malaikat maut mendapatkan perintah dari Allah. Jadi tidak boleh Ustadz kita kaitkan, ya tidak boleh. Karena peristiwa untuk mengkait-kaitkan dalam peristiwa semacam itu termasuk perkara yang tidak sunnah. Dan itu termasuk perkara yang justru bisa membuka pintu syaitan untuk mengobrak-ngabrik kesabaran kita. Kok bisa Ustadz? Ya, contoh nih kasusnya. Jadi kemudian ada seorang ibu ngomong, nak kok tiba-tiba saya pengen makan soto ya, kok rasanya sudah lama tidak makan soto. Terus kemudian ternyata ibunya meninggal. Kemudian kita mengkaitkan itu dengan peristiwa ketika meninggal. Ya Allah, saya tidak sensitif terhadap permintaan ibu, padahal itu permintaan yang terakhir ternyata. Ibu sudah ngerasa kalau itu akan makan soto yang terakhir, ibunya tidak ngerasa. Makanya kemudian akhirnya mikirnya apa? Mikir nyesel, ya Allah cuma belikan soto kok kenapa. Akhirnya apa? Yang asalnya ridho jadi tidak ridho. Ya, padahal ibunya mungkin sudah kemudian memaafkan, ibunya sudah kemudian memaafkannya. Jadi akhirnya apa? Hanya membuka pintu syaitan untuk mengobrak-ngabrik ridho kita dan akhirnya kita jatuh dalam peristiwa ketika kita itu kemudian mengungkit-ungkit kematian dan kemudian tidak ridho dengan kematian. Kembalikan semuanya, perasaan kita, prasangka kita harus dikendalikan dengan syariat karena hidup itu terkendalikan dengan syariat bukan dengan perasaan. Disitulah kita kembali ke sini. Disitulah kita mengetahui betul bahwasanya Rasulullah meninggal pada hari Senin setelah beliau peristiwa sholat subuh. Lalu kemudian Rasulullah pulang dan mendapati penyakitnya semakin berat dan semakin berat. Hadis ini menceritakan tentang proses kematian Rasulullah, di mana proses kematian Rasulullah SAW di dalam beberapa riwayat yang kita mengetahuinya tidak pernah menyebutkan kata ummati, malah justru saya bingung dari mana dalil itu. Jadi Rasulullah SAW ketika beliau itu meninggal dunia, ucapan yang beliau sampaikan adalah ma'ar rafiqil a'la, yaitu adalah bersama dengan rafiqil a'la. Sembari beliau kemudian menunjuk ke langit, yaitu bersama dengan kelompok-kelompok orang solih yang sudah dimuliakan oleh Allah dalam kehidupan barzakhnya. Dan Rasulullah mengatakan apa? Allahumma inna lil mauti lasakaratun. Sesungguhnya setiap kematian mempunyai sakarat. Dan artinya sakarat itu apa sih? Artinya sakarat itu sudah mulai nampak kesulitan-kesulitan ketika orang melalui proses sebelum dicabutnya nyawa secara puncak itu melewati proses yang dinamakan sakarat. Perhatikan di dalam cerita ini, di dalam kisah ini. Maka Rasulullah ketika beliau meninggal dunia, maka kemudian beliau meminta sewadah air, ya. Di sini disebutkan di dalam artinya yaitu ulbah. Ulbah itu para ulama dalam ahli bahasa itu menyebutkan secara berbeda-beda. Tapi intinya yaitu adalah semacam tempat yang di dalamnya itu ada airnya. Itu inak, kayak inak dia. Inak itu kayak mangkok itu. Mangkok yang di dalamnya ada air. Cuma berbagai riwayatnya itu ada yang mengatakan secara bahasa dia tembikar, ada kemudian kayak tanah. Tapi fungsinya cuma satu. Fungsinya itu adalah menampung air atau makanan. Ya, kita tidak usah terlalu masuk bagaimana sih makna secara bahasa dari kata ulbah. Karena yang paling penting bukan itu. Maka Rasulullah SAW meminta kemudian semangkok air kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke tempat air itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengusap wajahnya berkali-kali. Sembari beliau masukkan tangannya yang kanan, sembari beliau mengusap wajahnya berkali-kali. Karena apa? Rasulullah merasakan beratnya kepala. Dan di antara penyakit yang sering datang kepada Nabi itu apa? Penyakit sakit kepala beliau. Itulah yang sering dirasakan Nabi. Makanya pada satu waktu beliau pernah sakit kepala beliau, kemudian beliau ikat dengan jubahnya beliau, dengan apa ini yang selalu dipakai di ini ya, sorbannya beliau diikat dengan kuat itu.
Karena apa? Saking beratnya sakit kepala itu. Dan itu menjadi semakin kuat sakit itu setelah pasca Rasulullah itu diracun oleh seorang wanita, yaitu Zainab bintu Jahsyin, di mana kemudian dia diracun oleh seorang wanita Yahudi ketika pada peristiwa Khaybar. Dalam peristiwa Khaybar, Rasulullah masuk ke Khaybar, lalu ada seorang wanita Yahudi, dia tahu bahwasanya Rasulullah itu mencintai dan senang dengan masakan daging kambing. Dan sesungguhnya dia melakukan riset dalam tanda kutip. Dia tanya-tanya dulu, di antara daging kambing yang disenangi oleh Rasulullah itu yang mana? Kemudian yang paling disenangi Nabi adalah pahanya, paha kambing muda. Itu kemudian termasuk makanan yang sangat disukai oleh Rasulullah. Jadi makanya kalau ada yang mengatakan makan kambing nanti begini dan begitu, kok saya ndak ini. Yang salah bukan kambingnya, yang salah karena kita ndak pernah olahraga. Jangan salahin kambingnya ndak salah. Karena kemudian kambing itu membawa madarat. Oh, sebelum kita mengharamkan, Allah sudah mengharamkan. Jadi yang salah itu apa? Ndak pernah olahraga, ndak pernah keringetan, tiap hari makan kambing. Nah itu yang salah itu. Kambingnya ndak pernah salah dan tidak pernah membawa madarat. Ya. Kalau kemudian makannya daging loh ya, kalau makannya sudah jeroan ya sudah. Karena Rasulullah tidak pernah makan jeroan, Rasulullah itu makan dagingnya. Jadi kalau anak ibu makan terus minta, mah dagingnya aja ya, jeroannya mama, itu mengikuti Rasulullah SAW. Makanya banyak berkorban untuk anak ya. Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian makan itu. Ketika makan itu ada satu sahabat yang sudah makan kemudian tergelepar meninggal dunia. Saya lupa nama sahabatnya. Adapun Rasulullah ketika makan itu kemudian dagingnya ngomong, fa ini masmumun ya Rasulullah, sesungguhnya saya itu beracun ya Rasul. Lihat mukjizatnya Nabi. Mukjizatnya Nabi lebih dahsyat daripada mukjizat semua para nabi dan para rasul sebelumnya. Kalau Nabi Sulaiman yang digadang-gadang, ketika kita di waktu kecil kita gadang-gadang bahwasanya mukjizatnya Nabi Sulaiman itu yang paling hebat, karena kemudian bisa bicara dengan jin, bisa kemudian menguasai burung, itu wajar, itu hidup. Ini daging mati bisa ngomong sama Rasul. Itu mukjizatnya Rasulullah SAW. Daging itu berkata, fa ini masmumun ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini beracun ya Rasulullah. Kemudian dimuntahkan oleh Nabi. Adapun sahabat sudah tergelepar meninggal dunia, akhirnya perempuan itu dikisos. Kemudian Rasulullah itu kemudian memuntahkan, lalu kemudian Rasulullah selamat dengan izin Allah yang memberikan izin kepada daging itu untuk cerita kepada Nabi bahwasanya dia itu beracun. Tapi sisa-sisanya sudah masuk ke dalam tubuhnya Rasulullah SAW. Makanya kemudian akhirnya mendera, kemudian sakit. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu juga berkata salah satu sebab yang menjadikan Rasulullah mengalami sakit adalah karena sebab dari sisa-sisa racun yang pernah dimasak oleh seorang wanita Yahudi ketika meracun Rasulullah SAW. Jadi pola untuk meracun orang itu dari dulu sudah ada. Dari dulu sudah ada. Jadi sebelum ada kopi sianida sudah ada daging bersianida. Jadi pada dasarnya itulah yang kemudian menjadikan Rasulullah akhirnya semakin berat. Ketika Rasulullah semakin berat, maka Rasulullah saat itu harusnya tidak berada pada rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian Rasulullah meminta izin dan meminta keridhaan kepada istri-istrinya yang lainnya supaya beliau tidak perlu pindah dari rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, karena salah satu pertimbangannya supaya dekat dengan Masjid Nabawi atau masjidnya Rasulullah SAW. Kemudian para istri-istrinya Rasulullah itu tahu bahwasanya Rasulullah itu paling cinta kepada Ibunda Aisyah. Lihat wanita solihah, tidak nuntut, ya sudah diizinkan Rasulullah SAW untuk kemudian tinggal di rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Boleh nggak kayak gitu? Boleh ibu, selama kemudian istri yang lainnya meridhoi. Boleh nggak kita misalkan ada pernikahan namanya pernikahan misyar. Pernikahan misyar itu pernikahan di mana ada seorang wanita dinikahi seorang laki-laki. Lalu kemudian dia tidak meminta hak yang sama. Pokoknya dia bilang, pokoknya kapanpun kamu datang, maka kemudian saya khidmah kepadamu. Kalau tidak datang, maka kemudian tidak apa-apa. Selama keridhaan dari istrinya yang lainnya itu diperbolehkan. Dan itu pula yang kita dapati, kok sampai Rasulullah 3 hari di Bunda Aisyah. Berarti Rasulullah tidak adil, jangan buru-buru ngomong gitu.
Jadi Rasulullah sudah meminta izin kepada para istrinya dan istri yang lainnya itu meridhoi apa yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah itu kemudian bermalam di rumahnya Ibunda Aisyah sampai beberapa hari. Padahal Rasulullah itu setiap harinya bergantian. Jadi setiap hari itu bergantian gitu. Nah, tapi kemudian pada sakitnya Nabi, maka beliau berada di rumahnya Aisyah setelah ada keridhoannya. Jadi kalau kita mendapati ada seorang bapak-bapak, ikhwan, bukan ustadz ya, bapak-bapak dan ikhwan. Kalau kemudian ada yang kemudian dia punya istri 3, 4, kok ketika meninggal di rumah istri yang nomor 3 atau nomor 2, kok sampai seminggu? Jangan buru-buru mengatakan itu dolim itu. Sudah sakit, dolim lagi. Jangan gitu. Karena bisa jadi dia telah meminta izin dari istri-istri yang lainnya dan istri yang lainnya telah ridho dengan itu. Berat Ustaz, tidak tahu, saya nggak pernah ngerasain. Jadi kemudian akhirnya Rasulullah SAW kemudian meninggal, kemudian di atas Ibunda Aisyah. Jadi semakin berat, semakin berat. Dan ketika semakin berat, apa yang terjadi? Rasulullah SAW sampai tangannya tidak lagi bisa untuk digerakkan oleh beliau. Ya, saking lemahnya. Rasul itu makhluk yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi, makhluk yang paling layak menjadi pemimpin, makhluk yang paling layak diringankan hidupnya di dunia. Maka kemudian Rasulullah ketika tidak berhasil untuk mengangkat tangannya, sebagaimana kebiasaan Rasulullah ketika sakit untuk membacakan 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, maka ketika saat itu kemudian lemah tangannya, maka Ibunda Aisyah kemudian mengangkat tangannya Rasulullah. Dalam satu riwayat datangnya dari Imam Muslim, maka kemudian Rasulullah SAW dibacakan. Rasulullah kemudian dibacakan yaitu 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu kemudian ditiupkan ke tangannya Rasulullah, telapak tangannya, lalu arah telapak tangannya yang kanan diarahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk menuju kepada tempat yang mampu untuk diraih dengan telapak tangan itu setelah membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ya, itu semakin lemah. Tapi saat itu Rasulullah sudah membaca Allahumma inna lil mauti lasakaratun. Belum membaca. Semakin kemudian hari itu, kemudian Rasulullah semakin berat. Kemudian dipangku oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dipangku di atas pangkuan. Disitulah kita paham, Ibu. Ya. Sekuat-kuat imannya seorang laki-laki tetap butuh seorang wanita sholihah. Sekuat-kuatnya laki-laki, maka fitrahnya bersama seorang wanita. Sekuat-kuat imannya Rasulullah, maka beliau membutuhkan Aisyah. Sekuat-kuat imannya Nabi Adam, maka beliau membutuhkan Hawa. Cuma masalahnya wanita itu menjadi fitnah atau menjadi anugerah bagi laki-laki yang ada di sampingnya. Pertanyaannya cuma sesimpel itu saja. Maka kemudian akhirnya Rasulullah di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika di atas pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, maka kemudian semakin berat. Kemudian ketika semakin berat diberitahu anggota keluarganya. Makanya kalau kita semakin berat, boleh nggak kita ngasih tahu anggota keluarga kita yang kemudian anggota keluarganya? Boleh. Karena sudah mulai berdatangan. Salah satunya siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Itu Fatimah datang. Lalu Fatimah kemudian menangis, kemudian tersenyum. Kenapa? Mungkin sudah tahu. Dia menangis karena kemudian tidak kuat untuk melihat kondisi Rasulullah. Sampai kemudian Rasulullah mencoba untuk memberikan keringanan. Itulah Nabi masih memikirkan untuk anaknya. Dan anak yang paling beliau cintai adalah Ibunda Fatimah radhiyallahu anha, salah satu wanita penduduk surga. Maka kemudian Fatimah diberikan isyarat oleh Nabi untuk mendekatkan kupingnya. Lalu kemudian berbisik kepada Ibunda Fatimah, la karba ala abiki ba'da hadzal yaum. Sudah wahai Fatimah, jangan nangis. Sesungguhnya kesulitan yang dirasakan oleh ayahmu ini sebentar lagi. Artinya setelah hari itu tidak ada lagi kesulitan. Nah, Ibunda Fatimah tambah tumpah air matanya. Kenapa tambah tumpah air matanya? Karena Ibunda Fatimah merasa bahwasannya berarti Rasulullah sudah dekat dengan kematiannya. Ketika tumpah air matanya, maka Rasulullah memberikan isyarat kembali, dekatkan kupingnya, dan setelah itu dibisikkan yang kedua baru tersenyum. Apa yang dibisikkan yang kedua? Kamulah anggota keluargaku yang paling cepat nyusul aku ke surga. Kok Nabi tahu? Iya, itu merupakan bentuk dari mukjizat Rasul. Tapi apakah semua nyawa di antara orang-orang yang dikenali oleh Rasulullah itu diketahui oleh Nabi? Enggak, Rasulullah tidak tahu semuanya kecuali yang diberitakan oleh Allah.
Dan ternyata betul kan adanya. Siapa keluarganya Nabi yang paling cepat nyusul dengan Rasulullah? Keluarganya Nabi yang paling cepat nyusul dengan Rasulullah itu adalah Fatimah radhiyallahu anha. Adapun istrinya yang paling cepat nyusul dengan Rasulullah itu siapa? Ibunda Zainab, yang dikatakan Nabi yaitu sebagai wanita yang panjang tangannya, yaitu adalah Ibunda Zainab itu yang paling panjang tangannya. Artinya kata kiasan bahwasanya yang paling banyak bersedekah itulah Ibunda Zainab. Salah satu wanita yang kemudian selalu membuat cemburu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu Ibunda Zainab. Kenapa? Tingkat ibadahnya. Kalau cantiknya tidak usah ditanya, cantik. Ibunda Zainab itu cantik. Maria Qibtiyah cantik. Ummu Salamah pun cantik. Jangan dikira bahwasanya Ummu Salamah itu nenek-nenek peot gitu. Enggak. Ummu Salamah termasuk salah satu wanita yang terkenal dengan kecantikannya. Makanya Ibunda Aisyah sampai kemudian berkata bahwasanya ketika aku mendengar Rasulullah mendapatkan perintah untuk menikahi Ummu Salamah, maka aku khawatir. Ya, kenapa aku khawatir? Ya namanya wanita. Wanita itu mampu menyembunyikan luka selama puluhan tahun tetapi tidak mampu menyembunyikan rasa cemburu. Itu wanita. Maka kemudian akhirnya ditemui dan ternyata Ummu Salamah itu memang betul-betul cantik. Dan kita harus paham Ibu, istri-istrinya Rasulullah itu ada dua kubu, ada kubunya Aisyah dan ada kubunya Ummu Salamah. Jadi kalau ada seorang ustadz nikahnya 4, yang satu kubu sana dan kubu sana, yaitu termasuk sunnah. Makanya nanti kalau istrinya 4, loh kita cerita sunnah loh ini, ya kan? Boleh atau enggak? Kalau enggak saya pulang. Jadi kemudian kalau ada seseorang yang nikahnya 4, kemudian yang satu istri pertama nyari ini siapa ini dekengannya, istri yang ketiga, istri yang kedua dekengannya istri yang keempat, itu fitrah, itu fitrah. Ya itu fitrah. Kok istrinya Rasul kayak gitu? Loh, istrinya Rasulullah tetap manusia biasa yang mereka mempunyai rasa cemburu, cuma cemburu mereka tetap di bawah syariat. Kalau hari ini kan enggak, cemburunya wanita melebihi syariat. Kalau cemburunya para sahabat, para istri Rasulullah di bawah syariat. Makanya Ummu Salamah dan kemudian Ibunda Aisyah itu dua. Bahkan Ibu, kalau Ibu tahu, bahkan dulu itu para sahabat tuh kalau ngasih hadiah itu selalu menitipkan ke Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena tahu bagaimana kedudukan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sampai kemudian kejadian itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Tapi dari semua peristiwa Nabi ketika bersama dengan istri-istrinya beliau, yang paling menarik adalah ketika Rasulullah bersama Ibunda Khadijah. Masya Allah. Rasulullah tidak pernah sama sekali berniat untuk menceraikan Ibunda Khadijah. Tapi bersama dengan Aisyah, Hafsah dan yang lainnya, Rasulullah hampir-hampir pernah menceraikan sampai menjadi sebab turunnya surat At-Tolak, sampai kemudian para istrinya saat itu kembali dengan izin Allah dan menjadi ibunda bagi orang yang beriman sampai hari kiamat. Ya, makanya Masya Allah, disitulah kita ngerti sebenarnya kehebatan seorang wanita kalau mereka mampu menempatkan dalam banyak posisi. Sesungguhnya seorang laki-laki itu kemudian jatuh hatinya bukan karena kecantikannya, tapi jatuh hatinya ketika dia mendapati pengorbanan besar dari seorang wanita. Dan itu yang terlihat dari Ibunda Khadijah, kedudukannya di hati Rasulullah SAW. Kembali ke sini, disinilah kita mengetahui bagaimana kemudian Rasulullah di atas pangkuan Ibunda Aisyah. Fatimah datang lalu kemudian semakin berat. Maka yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, nah sekarang kita lihat pada halaman 53. Adapun sabda Nabi mengatakan sesungguhnya kematian itu diiringi dengan sakarat-sakarat. Apa perkataan Rasulullah saat itu? Perkataan Rasulullah itu ini, Bu. Allahumma inna lil mauti la sakaratun. Ya. Jadi perkataan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu, perkataan Rasulullah SAW saat itu apa? Allahumma inna lil mauti la sakaratun. Ya Allah, ternyata setiap kematian itu punya satu pintu, punya pengiring. Pengiringnya apa? Pengiringnya itu sakarat. Sakarat itu apa? Kesusahan-kesusahan. Makanya kemudian sesek, dadanya semakin bertambah sempit, matanya semakin susah untuk dibuka. Itu kesempitan. Pasti Ustaz, semuanya pasti.
Bahkan ketika kemudian kita mendapati di sini, maka kemudian apa sih hikmahnya? Kok Imam Qurtubi menceritakan tentang proses sakaratul mautnya Nabi Musa, Nabi Isa yang sebelum-sebelumnya, dan di sini juga menceritakan tentang proses sakaratul mautnya Nabi, itu hikmahnya apa? Kenapa Nabi adalah orang yang harus merasakan sakaratul maut? Padahal secara normal logika kita memaklumi, kalaupun para nabi diringankan dalam proses sakaratul mautnya, kita pun maklum. Kenapa? Karena mereka sudah lelah di dalam hidupnya untuk berdakwah dan menyampaikan kalimat kebenaran. Tapi ternyata kematiannya pun kematian yang sangat berat. Apa hikmahnya? Yaitu kemudian Allah memberikan sakaratul maut kepada para nabi. Mari kita buka halaman 54. Ya. Sesungguhnya Allah itu memberikan sakaratul maut kepada para nabi dan para rasul. Kenapa Allah berikan sakaratul maut kepada para nabi dan para rasul? Yang pertama, supaya kita betul-betul merasakan pedihnya kematian, di mana kalaulah nabi dan rasul saja orang yang paling layak untuk diringankan dan ditiadakan sakaratul maut, itu ternyata mereka tetap mendapatkan sakaratul maut. Lah apalagi kita, gitu loh. Ya, jadi Allah ingin menyampaikan kepada kita, lo kalau nabiku saja aku kasih sakaratul maut, kamu minta supaya sakaratul maut itu ringan? Ya nabiku aja kemudian aku berikan sakaratul maut kok. Itulah yang menjadikan kadang-kadang kita itu ketika menghadapi kematian kan itu ibu, antara takut dengan harap. Takut ketika kita membaca bagaimana sakaratul maut, bagaimana tentang azab kubur, kita takut. Tapi di satu sisi kita berharap. Kenapa? Kita tidak mungkin ketemu Allah dan tidak mungkin ketemu amal-amal soleh kita kalau kita tidak merasakan kematian. Dan orang yang membenci kematian, maka Allah pun lebih benci kepadanya untuk bertemu dengan dia. Kenapa? Karena dia benci bertemu dengan Allah. Dan siapapun yang senang ketemu dengan Allah, Allah lebih senang ketemu dengan dia. Dan maaf loh, pintu yang mempertemukan kita dengan Allah itu selalu melewati sebuah pintu yang bernama kematian yang tidak ada gemboknya, terbuka setiap waktunya. Tidak ada gemboknya Ustaz, tidak ada gemboknya. Akan terbuka setiap saat. Iya, setiap saat. Contohnya hari ini ada yang meliput banjir. Pergi dari rumahnya baik-baik aja seorang wartawan, pulang-pulang jadi mayat. Siapa yang tahu? Berapa banyak orang yang memakai jilbab ketika pergi dari rumah yang melepaskan jilbabnya orang lain? Berapa banyak orang yang memakai sepatu tetapi yang melepaskan sepatunya orang lain? Berapa banyak orang yang kemudian mereka itu memakai jubahnya ketika pergi tetapi yang melepaskan jubahnya orang lain? Kenapa? Saking tipisnya batasan antara hidup dengan mati. Tapi selalu ada sakaratul maut di antara dua batasan itu. Selalu ada Ustaz, selalu ada. Yakin? Yakin. Pasti? Iya. Tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin tidak ada. Ya. Jadi disitulah kita memahami, Masya Allah, berarti betul-betul dahsyat kehidupan kematian. Dan kenapa Allah itu menyampaikan kisah-kisah para nabi ketika mereka melewati sakaratul maut, supaya kita ini mawas diri, gitu loh. Mawas diri. Kalau kemudian ternyata bahwasanya orang-orang yang menjadi pilihan-pilihan Allah aja merasakan sakaratul maut, maka pasti kita akan merasakan sakaratul maut. Yang kedua hikmahnya, kenapa kemudian kita itu mengetahui bahwasanya para nabi itu kemudian merasakan sakaratul maut? Supaya kita ngerti bentuk ujian Allah itu merupakan cinta kasihnya Allah. Bentuk ujian Allah itu adalah merupakan wujud dari cinta kasihnya Allah. Jadi kado Allah kepada hamba yang Allah cintai itu tidak sebagaimana kado seorang suami kepada istrinya. Kalau kado seorang suami kepada istrinya itu apa? Kado-kado indah yang dibungkus dengan tali-tali yang cantik, kertas kado yang bagus. Itu kado seorang suami kepada istrinya. Tapi ini kemudian tidak kado itu, tetapi sesungguhnya wujud ketika Allah memberikan ujian. Sampai kita mendapati para nabi diuji dengan saking beratnya mereka merasakan sakaratul maut, supaya kita paham cinta kasihnya Allah itu kadonya bukan kado-kado indah layaknya seorang kekasih ketika mempersembahkan hadiah untuk kekasihnya, tapi sesungguhnya kado dari Allah itu selalu mewujud dari sebuah ujian yang tidak pernah putus kepada orang yang Allah cintai, supaya orang yang Allah cintai
dalam kehidupan yang singkat, mereka merasakan puncak ujian supaya maksimal balasan untuk mereka di akhirat. Makanya kadang-kadang ibu saya itu merasa aneh ya. Ada seorang ummahat yang pernah bilang sama anak itu mau hidupnya tuh yang tenang Ustaz. Saya malah bingung, gimana hidup mau tenang kalau kita pengen beriman? Bisakah? Bisakah? Susah. Pasti kita akan diuji, pasti akan diuji. Kalau kemudian kita kok nggak diuji ya, jangan-jangan mungkin kemudian kita kurang benar dalam imannya sampai kemudian kita tidak diuji oleh Allah. Jadi kalau kemudian air mata kita tumpah ya wajar, wong kita hidup beriman itu harus tumpah air mata. Kemudian kita sedih sampai tidak bisa tidur, loh, kalau hidup itu enak malah kita tidak butuh surga. Tapi justru ketika hidup itu tidak enak malah kita membayangkan nanti istirahatnya nanti di surga. Dan itu yang harusnya menjadikan kita kuat menapak jalan terjal ketika menuju kepada apa yang kita mimpikan. Ibu, kenapa sih pendaki kok bisa kuat? Ya mereka membayangkan ya capek-capek walaupun nafas semakin susah, berat ninggalkan rumah yang harusnya tidur di rumah enak-enakan, ini terjal-terjal menempuh perjalanan yang berat diiringi dengan risiko nyawa apabila kepleset ataupun jatuh ke jurang. Tapi kenapa kok mereka kuat sampai ke puncak? Karena bayang-bayang yang mereka miliki indahnya nanti kalau sudah di puncak melihat sunrise, kemudian ada kepuasan yang luar biasa. Itu loh ciri, itu kunci jawaban kenapa orang soleh kok jadi kuat. Ya karena mereka memikirkan balasan itu. Tapi susah atau tidak? Susah. Mana ada ibu yang namanya kemudian pelangi itu muncul sebelum adanya hujan? Tidak ada. Pelangi itu selalu muncul setelah adanya hujan baru muncul pelangi. Mana ada kemudian malam itu kemudian datang sebelum siang? Tidak lah. Malam dulu baru kemudian adanya mentari yang fajar menyingsing. Artinya apa? Memang kenikmatan kita itu ya sama dengan kenikmatan ketika menantikan pelangi. Ya harus merasakan hujan dulu baru kita merasakan indahnya pelangi. Ya sebagaimana ketika kita menunggu fajar menyingsing, kamu harus merasakan ujian kegelapan. Itu sama. Makanya kehidupan Nabi itu siapa sih yang Nabi yang paling diberikan nikmat hidup itu? Nabi yang diberikan kenikmatan hidup itu kalau kita perhatikan dalam sirahnya para rasul itu dua, Nabi Dawud dengan Nabi Sulaiman tok. Yang lainnya diuji dengan apa? Kesabaran. Yang lainnya diuji dengan kesabaran. Yang kemudian merasakan kenikmatan, diuji dengan kesyukuran itu siapa? Nabi Dawud dengan Nabi Sulaiman tok. Baca sirahnya para rasul. Cuma dua itu tok. Yang lainnya merasakan betul ujian yang luar biasa. Sebut aja Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad. Itu merasakan beratnya ujian. Iya, Nabi Ibrahim dibakar sampai kemudian kayunya aja setinggi bangunan yang tertinggi saat itu. Di mana asapnya kalau ada burung lewat mateng itu, kemudian burung itu kata Imam Ibnu Katsir ketika sampai ngelewatin asap yang sedang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Musa, apalagi Nabi Musa dikejar-kejar, dan identiknya itu apa? Dakwahnya Nabi itu selalu berhadapan dengan penguasa. Nabi Ibrahim berhadapan penguasa. Nabi Musa berhadapan dengan penguasa enggak? Iya. Orang-orang jahat yang menguasai satu negeri. Maka kemudian disitulah kita paham, itulah bentuk kesabaran. Jadi Masya Allah, berat atau tidak? Berat. Sulit Ustaz? Sulit betul. Tapi itulah kemudian kenapa akhirnya kita mengetahui orang yang paling keras ujiannya dalam hidup itu adalah para nabi dan para nabi. Kita tidak boleh minta ujian, Ibu. Ya Allah, kasih saya ujian ya Allah. Ya bolehlah. Kenapa? Karena kita meminta sesuatu yang tidak diminta oleh Rasulullah selama hidupnya. Tapi konsekuensi logis ketika kita beriman pasti mendapatkan ujian. Iya. Ya mungkin. Tenang aja, itu tidak mungkin. Ya kalau ada seorang yang mengatakan saya pengen hidupnya tenang aja, ya semua orang itu pingin, tidak ada yang tidak kepingin. Siapa sih yang pengen hidup dalam keadaan sulit? Tidak kepingin. Tapi konsekuensi iman itu selalu berat. Walaupun kita tidak boleh meminta untuk diuji, tidak boleh meminta untuk diuji. Ya Allah ujilah saya, ya Allah, tidak boleh. Makanya ada seorang sahabat yang punya penyakit yang tidak pernah dirasakan oleh sahabat yang lainnya. Rasulullah menjenguknya. Rasulullah tahu, loh,
Kamu kira-kira dulu pernah doa apa? Oh iya, ya Rasulullah, saya pernah meminta kepada Allah, ya Allah ujilah saya, segerakan azab di dunia. Makanya kemudian Allah mengabulkan, dikasih penyakit yang sangat luar biasa berat. Makanya Nabi berkata jangan pernah minta doa semacam itu lagi. Ya, karena apa? Kalau kita meminta diuji, kita juga nggak tahu berhasil atau tidak. Tapi meminta kebaikan untuk agama kita terus-terusan meminta kebaikan untuk agama kita. Ya. Jadi itulah yang kita harus pahami. Jadi disitulah Imam Qurtubi menyampaikan kepada kita bahwasanya Masya Allah, Imam Qurtubi menyampaikan kenapa Allah itu kok memberikan sakarat kepada para nabi dan para rasul, padahal para nabi dan para rasul adalah orang yang paling berhak mendapatkan kenikmatan hidup bahkan ketika menjelang mati, karena dua hikmah. Hikmah yang pertama, karena sesungguhnya Allah pingin supaya kita berpikir kalau nabinya saja diberikan sakit, apalagi umatnya yang mana imannya tidak pernah sama dengan keimanan para nabinya. Yang kedua, kenapa sih Allah berikan itu? Untuk memberikan kepada kita faedah manis hidupnya orang yang beriman, maka dia mendapatkan kado. Dan maaf, kado itu tidak sebagaimana kado seorang suami kepada istrinya, tapi kado itu berupa ujian. Karena sesungguhnya anak tangga yang paling cepat menghantarkan kita kepada kecintaan Allah, yaitu adalah anak tangga yang bernama ujian. Paham? Paham insya Allah. Macam-macam sakaratul maut. Apa saja macam-macam sakaratul maut atau tingkatan-tingkatannya? Inilah yang akan kita bahas dalam kesempatan berikutnya insya Allah. Sudah 5:30. Cepat waktunya. Inilah yang kemudian menjadikan kita senantiasa memahami. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Ini yang dapat kita sampaikan. Berarti pekan kedua lagi ya. Pekan kedua lagi nanti kita belajar tingkatan-tingkatan sakaratul maut. Ya. Semoga Allah memberikan keberkahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.